itu besar, maka kalau ciptaan Allah itu besar, maka Allah itu lebih besar daripada ciptaannya. Begitu. Masya Allah, Allahu Akbar. Baik, selanjutnya di sini dikatakan juga bahwa Ibnu Abbas mengatakan pada awalnya dia tidak mengerti kata fatir itu, fatir samawati wal ard itu dia tidak mau mengerti ya Ibnu Abbas. Kemudian Ibnu Abbas adalah salah seorang penafsir Quran ya, yang pertama-pertama setelah Rasul wafat. Dan di sini dia baru tahu setelah ada dua orang Badui yang datang dan mempersengkatakan sebuah sumur. Ya, mereka bertengkar tentang sebuah sumur, maka salah seorang di antaranya mengatakan, Ana fatar Tuha. Ya, aku adalah yang mulai membuatnya, akulah yang mulai melubanginya, membelah tanah itu untuk menjadikan sumur. Ya, jadi kemudian ketika dihubungkan dengan surat Fatir ini, maknanya adalah ya menciptakan langit dan bumi. Baik, sekarang isi surat Al-Fatir itu apa? Ya. Surat Al-Fatir itu ada yang sebagian mengatakan disebut dengan surat Al-Malaikat karena di bagian ayat pertamanya menyebutkan tentang sifat-sifat malaikat itu. Ya. Kemudian kalau Tabat Tabai mengatakan sebenarnya di dalam surat Al-Fatir ini mengandung 3 prinsip utama agama Islam, yaitu yang pertama adalah tauhid keesaan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah risalah kerasulan para nabi, dan yang ketiga adalah hari berbangkit, ya. Dan kita lihat di sini, wah, Masya Allah ya dia. Kalau kita lihat di sini bahwa eh, kita dulu pernah berceritakan tentang surat Al-Baqarah ayat 62, di mana keimanan itu dibahas di dalam surat Al-Baqarah ayat 62, hanya 2 yang dibahas, yaitu tentang amana billahi wal yaumil akhir, ya, beriman kepada Allah dan hari akhir. Nah, jadi 2 ya. Nah, sekarang yang di dalam ayat ini Tabat-Tabai mengatakan bahwa surat ini adalah menceritakan tentang 3 prinsip agama Islam atau ya prinsip keimanan, ya, di sini ada tentang Allah, Rasul dan hari kebangkitan. Begitu. Jadi kalau misalkan Mbak gitu, ada yang bilang, Mbak itu kan keimanan tuh harus 6. Ya, ya keimanan memang secara total ada 6, tapi di dalam ayat dalam surat pun sebanyak 45 ayat ini pun yang dibahas hanya 3 saja gitu. Tidak 6. Jadi kalau masuk Al-Quran memang keimanan itu menjadi 6 topik ya, 6 topik keimanan. Baik. Ini jadi kita membuka wawasan kita ya, teman-teman, bahwa apa namanya, bahwa Allah juga ketika menjelaskan tentang keimanan itu juga kadang-kadang juga tidak tidak selalunya eh, harus enam-enamnya gitu loh. Ya, meskipun itu memang yang paling lengkap itu adalah yang keenam. Ya, seperti halnya ini kenapa sih kok Allah begini gitu. Ini kalau saya memahaminya begini. Ketika memahami Al-Quran, memahami bagaimana Allah mendakwahkan atau menyerukan Al-Quran kepada kita, itu bisa menjadi itibar juga buat kita, gitu. Menjadi itibar juga buat kita, gitu. Terutama ya kalau dalam hal ini, kalau ketika kita berinteraksi dengan orang-orang yang tidak memahami agama, yang tidak mengetahui tentang definisi keimanan, misalnya, seperti halnya yang sekarang ini saya juga, alhamdulillah selesai tamu saya 1,5 bulan yang kita di situ membahas tentang beliau ini mengatakan dirinya ateis gitu. Tapi kalau saya melihatnya karena ketidaktahuan, karena memang tidak pernah diajarkan di negaranya tentang apa itu keimanan. Jadi ketika menyampaikan sesuatu ya tidak harus semuanya, jadi too much gitu, menjadi terlalu banyak gitu ya. Jadi yang disampaikan adalah yang sedikit-sedikit dulu aja ya. Kalau saya memilih untuk menyampaikan Al-Quran itu yang bukan menyampaikan agama Islam, yang pertama itu tentang keberadaan Tuhan. Itu aja dulu ya. Yang lain-lain nyusul deh gitu. Kenapa begitu? Ya karena memang itu yang harus pertama kan, apa namanya, itu yang pertama kali yang memang harus disampaikan gitu, tentang wujudnya Allah, tentang adanya Allah, tentang bagaimana manusia itu berhubungan dengan Allah, bagaimana manusia itu bisa berinteraksi dengan Allah yang tidak bisa dengan panca indera, tapi bisa dirasakan di dalam kalbu kita. Itu yang menurut saya satu hal yang
dielaborasi, kemudian dibicarakan, kemudian didiskusikan, kemudian ditunjukkan bahwa Tuhan itu memang ada. Ya, jadi tidak dengan orang-orang yang memang tidak memahami sama sekali tentang agama, maka hal ini bisa menjadi satu ayat-ayat seperti ini tuh menjadi satu inspirasi gitu bahwa memang yang paling utama itu adalah tentang keimanan kepada Allah, amanah billahi. Kemudian yang kedua kepada hari kebangkitan, bil yaumil akhir. Setelah itu baru yang lain-lain lah. Setelah itu baru tentang rasul, malaikat, rasul dan selanjutnya kodok dan koda dan selanjutnya. Tapi itu berjalan dengan waktu ya karena semuanya pasti tidak mudah untuk mencerna sesuatu yang tidak pernah dipelajari. Dan memang Maha Besar Allah, dialah yang inna hudahudallah, dialah yang memberikan hidayah, kita hanya menyampaikan, tugas kita hanya menyampaikan saja, dan yang selebihnya Allah yang akan melimpahkan ya, karunia dan kecintaannya. Baik, kita kembali lagi ke Said Kutub. Di sini Said Kutub mengatakan bahwa dalam surat ini lebih menekankan terhadap kalbu manusia, yaitu surat Fatir itu adalah mengajak manusia untuk bangkit dari kelengahannya untuk supaya dia bisa memandang Allah, dia merasakan kehadiran Allah, dia merasakan ciptaan-ciptaan Allah, ya. Dan ini dan juga kebesaran-kebesaran Allah yang terpampang di setiap apa yang kita lihat di dunia ini. Nah, tujuannya apa? Tujuan daripada eh, membangkitkan itu ya hati manusia terhadap keberadaan Allah itu adalah supaya manusia itu mengingat nikmat-nikmat Allah, supaya Allah tuh merasakan cintanya, merasakan Nah, penjagaannya, yang pemeliharaannya sehingga terhambat ya, benar. Ani. oke, jadi manusia bisa merasakan ya bahwa Allah itu memang sesuatu yang ada di dalam kehidupannya, bukan semata sebuah apa namanya teori ya, tapi Allah tuh memang ada. Ini tujuannya seperti itu. Jadi ketika manusia merasakan nikmatnya, manusia kan merasakan cintanya, manusia merasakan penjagaannya, maka saat itulah keimanan itu akan masuk ke dalam kalbu dan ya tidak bisa digoyah-goyang lagi ya karena memang sudah merasakannya gitu, sudah mengalaminya gitu ya. Nah, jadi kemudian Said Kutub juga mengatakan bahwa surat ini mempunyai satu kesatuan yang utuh ya karena tidak karena dalam surat ini yang seakan-akan hanya ada satu satu tangan yang em, yang ber yang yang berada di dalam dunia ini, alam semesta ini ada di dalam satu tangan, yaitu satu tangan yang menggerakkan dunia ini, satu tangan yang menarik, mengulurnya, mengaturnya, dan kemudian mencurahkan rahmatnya, karunia-Nya. Dan ini sesuatu kekuatan yang, yaitu kekuatan Allah yang tidak ada yang bisa intervensi ke dalam kekuatan Allah ini. Tidak ada yang bisa menghalanginya, dan Dia adalah juga Allah yang mencurahkan tanpa dapat dibendung. Kalau sudah menginginkan sesuatu, maka Allah bisa melakukannya. Kalau Allah sudah menghalangi sesuatu atau menutup sesuatu, maka dia akan menutupnya dengan tanpa bisa menetes. Jadi ini semuanya adalah dia yang Al-Azizul Hakim. Dia yang Allah Maha Bijaksana, Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana. Baik, kita sekarang masuk ke slide selanjutnya. Baik, selanjutnya kita masuk ke surat yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatim masna wa sulasa wa ruba yazidu yazidu fil khalqi ma yasha innallaha ala kulli syai'in qadir. Segala puji bagi Allah.
Dialah yang fatiris samawati wal ard, yang menciptakan, yang membelah, yang menjadikan langit dan bumi, dan jailil malaikah, dan dia menciptakan, dia adalah pencipta dari malaikat, yang rusulan, dia malaikat itu menjadi utusan. Loh, Mbak, ini kok katanya rusulan, Mbak? Rusulan, rusulun kan biasanya buat rasul. Iya, rosala itu artinya utusan, mengutus ya. Rosala itu mengutus. Jadi utusan Allah itu para rasul untuk langsung direct kepada manusia. Tapi utusan di sini disebut dengan malaikat, disebut dengan utusan juga karena dia menjadi apa namanya, perantara ya, antara antara Allah dengan nabinya begitu. Dan pertama dia menjadi perantara dari Allah pada nabi-nabinya. Yang kedua dia juga utusan yang mengurus berbagai macam urusan ya. Banyak sekali urusan yang diurus oleh malaikat itu. Dan masing-masing ya uli ajeni hatim masna wa thulatsa wa ruba, dan setiap malaikat itu mempunyai sayap, ada yang punya sayap dua, ada yang mempunyai sayap tiga, waruba, dan ada juga yang punya sayap empat ya. Yazidu fil khalqi ma yasha, dan Allah itu apa namanya, menambahkan ya dalam tanda kurung sayap-sayapnya itu pada ciptaannya seperti apa yang dia kehendaki ya. Innallaha ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah adalah zat yang maha kuasa dan menetapkan atas segala sesuatu ya. Ini adalah yang awal daripada surat Fatir. Baik. Jadi di sini itu malaikat itu disebutkan mempunyai sayap-sayapnya, ternyata ada yang dua, ada yang tiga. Jadi ada yang ganjil ya. Ada malaikat yang punya sayap yang ganjil gitu. Memang di dalam gambar yang saya tayangkan itu seperti sayap. Ya maksudnya sayap ya, tapi maksudnya Mbak, kalau tiga di mana sayapnya? Ini juga cuma ilustrasi ya kita. Karena sayap itu sebetulnya hubungannya dengan kecepatan. Kecepatan malaikat. Ada malaikat yang punya kecepatan 1 tahun, dalam surat Al-Ma'arij 1 tahun itu sama dengan 50.000 tahunnya manusia. Ya, tapi di dalam surat As-Sajdah disebutkan ada malaikat yang mengurus urusan itu, kecepatannya eh, sama dengan 101 harinya itu yaumin kana fi miqdaruhu alfasanati mimma ta'udun. Jadi seribu, 1.000 tahun dari apa yang dialami oleh manusia. 1 harinya manusia itu buat malaikat ada yang artinya sama dengan kecepatannya itu mencapai 1.000 tahun. Jadi dalam surat Al-Sajdah ada yang mengatakan 1.000 tahun, dalam surat Al-Ma'arij ya, ayat 4 itu 50.000 tahun. Ya, jadi artinya memang bermacam-macam, dan yang 50.000 tahun itu disebutkannya terkait dengan malaikat Jibril. Ya, jadi di sini makanya ada Mbak. Jadi jangan sampai gambar yang saya tampilkan di sini itu menjadi satu referensi. Mbak, kalau misalnya itu tiga, berarti yang saya yang satunya lagi di mana gitu, walau alam. Nantilah kapan-kapan ya, nanti kalau sudah kita ada saatnya kita akan ketemu dengan malaikat ya. Masya Allah. Jadi malaikat itu mempunyai sayap yang banyak, dan juga yazidu fil khalqi ma yasha, Allah juga bisa menambahkan pada malaikat-malaikat itu lebih banyak lagi sayap ya. Kemudian bagaimana sih tentang di dalam tafsir Al-Misbah disebutkan tentang apa saja sih yang menjadi pokok ya keimanan kita kepada malaikat ini? Maka dalam dalam Al-Misbah disebutkan paling tidak harus ada dua ya keimanan kita terhadap malaikat. Yang pertama adalah bahwa percaya akan wujudnya malaikat, bahwa malaikat itu bukan ilusi, malaikat itu bukan dongeng, bahwa malaikat itu mempunyai eksistensi. Malaikat adalah makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala, dia bukan imajinasi ya, dan bukan pula sesuatu yang menyatu di dalam diri manusia. Jadi malaikat itu bukan ada di dalam manusia, malaikat itu di luar manusia. Malaikat adalah makhluk Allah yang lain. Yang kedua, yang pertama meyakini tentang wujudnya malaikat. Yang kedua adalah percaya mereka itu adalah malaikat itu adalah hamba-hamba Allah yang taat, ya, yang diberi tugas-tugas tertentu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang Jibril memberikan jadi perantara antara nabi-nabi dan
kepada dan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang bagian memberikan rezeki, ya. Ada malaikat yang bagian memikul singgasana ilahi, ya, seperti di dalam surat apa tadi ini? Surat Ghafir ya. Surat Ghafir sebutkan bahwa malaikat-malaikat yusabbihu bihamdi rabbika bil asyi wal ibkar. Malaikat-malaikat itu ada yang di arsy itu sambil mengelilingi arsy, mereka sambil memanggul arsy, mereka berkeliling berputar dan mereka itu sambil mendoakan manusia-manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya membaca ketika menghafal surat-surat Al-Ghafir tuh merasa wah, baik banget ya malaikat, saya nggak kenal malaikat tapi malaikatnya baik banget mendoakan kepada kita gitu ya. Jadi itu ya itulah namanya Al-Qur'an. Artinya kita di diperkenalkan dengan sesuatu yang kita nggak tahu gitu. Kalau tidak ada surat Al-Ghafir itu ayat 7 kalau nggak salah. Kalau tidak ada surat Al-Ghafir itu kita nggak pernah tahu bahwa ada malaikat yang suka mendoakan kita. Kemudian malaikat itu ada yang mencatat amal manusia, ada yang menjadi penjaga surga, penjaga neraka, ya, malaikat yang mencabut nyawa, macam-macam. Dan itu kalau kita dulu ada 10 malaikat itu sebetulnya bisa jadi lebih daripada itu. Yasidu fil khalqi ma yasha. Bisa jadi tidak 10 tapi itu pun juga kelompok ya. Sebenarnya 10 malaikat itu kan kelompok-kelompok malaikat tapi sebetulnya ada lebih banyak lagi malaikat-malaikat yang kita tidak tahu apa yang Allah tugaskan untuk mereka. Ada malaikat yang dia ditugaskan untuk untuk bersujud dari dia diciptakan sampai nanti hari kiamat. Ada yang diciptakan hanya untuk ruku hanya. Ini omongan yang salah mungkin karena ketidaktahuan hanya. Tapi sebetulnya diciptakan untuk ruku. Jadi dia untuk ruku kepada Allah diciptakan dari penciptaan dia yang pertama kali sampai dengan nanti hari akhir. Ya, itu tentang malaikat. Kemudian selanjutnya ayat kedua ya. Ayat kedua ya. Ma yaftahillahu ma yaftahillahu linnasi mirrahmatin fala mumsikalah walam yumsik fala mursilalahu mim ba'di wa huwal azizul hakim. Di sini Allah ya ini seperti yang dikatakan oleh Said Kutub di sini tentang bagaimana Allah itu ingin mengetuk hati manusia dengan um, mengatakan pada awal ayat yaftahillahul linnasi mirrahmati. Sesungguhnya apa yaftah itu asal katanya dari al-fath ya, tapi disebut Al-Fath itu kemenangan, bukan. Sebenarnya namanya Fatah itu membuka. Jadi disebut Al-Fath kemenangan itu artinya membuka suatu kota. Biasanya makanya disebutkan dengan Al-Fatah itu artinya adalah kemenangan. Ya. Akan tetapi sebetulnya asal katanya Fatah itu artinya membuka. Jadi apa saja ya, ma yaftahillah, apa saja yang Allah bukakan, yang atau Allah berikan, ya Allah anugerahkan linnasi kepada manusia, ya mirrah mirrahmati mirrahmah ya artinya itu adalah wujud daripada cinta kepada Allah. Kita kalau mau belajar sedikit-sedikit bahasa Arab nanti kita akan juga bisa melihat lebih dalam lagi maknanya karena kalau di dalam penerjemahan disebutnya rahmah itu adalah anugerah gitu ya, anugerah padahal sebetulnya rahmah itu asal katanya itu adalah eh, rahimah ya, mencintai. Jadi sebut dengan rahmah itu rahmat itu adalah pemberian ya, pemberian yang karena cinta ya. Masya Allah, ini pemberian karena cinta teh ini. Jadi Allah teh saking sayangnya maka kemudian Allah memberikan banyak sekali hal kepada manusia ya. Ini kan menjadi sesuatu yang apa namanya menjadi satu buat mungkin orang yang ya belajar tentang tentang Allah kan kalau kita belajar belajar pakai fikih misalnya Tuhan itu
pelajarannya fikih. Jadi kita tuh harus menyembah Allah, harus sholat, harus ini. Tapi sebetulnya ada satu esensi lain. Jadi ketika kita mengetahui bahwa Allah mencintai kita, bahwa Allah tuh memberikan kepada kita banyak hal karena cintanya gitu loh. Kan kita jadi kepengen gitu, kepengen untuk membalas kebaikan Allah. Jadi kalaupun kita sholat juga karena memang berkomunikasi dengan Allah, memang bersyukur kepada Allah, memang suka untuk melaksanakan ibadah kepada Allah dengan kerelaan, karena itu bukan sesuatu yang sifatnya paksaan kepada kita. Kemudian di sini disebutkan, jadi apa-apa yang Allah bukakan kepada manusia dari rahmatnya itu, dari kecintaannya itu, fala mumsikalaha, maka tidak ada yang dapat menahan daripada pemberian Allah itu Subhanahu wa taala itu, ya. Kalau seseorang misalnya dia diberikan misalnya harta yang banyak, maka tidak ada yang bisa menahan dia terus aja mengalir itu hartanya dengan cara yang kadang-kadang kita juga tidak bisa memahaminya gitu. Ada seseorang yang pandai misalnya berbahasa gitu seperti para sahabat Rasulullah dan juga para eh, di kalau di surat Al-Maidah tuh pengikutnya Nabi Isa alaihissalam siapa tadi nih? Eh, siapa? Hawariun. Hawariun ya. Para Hawariun itu mereka juga adalah orang-orang yang sangat lihai berbahasa ya, sangat lihai berbahasa. Jadi eh, bahkan di dalam beberapa risalah dikatakan dalam 3 hari sudah bisa berdakwah gitu. Keren ya, tiga bahasa ya. Kemarin saya juga kebetulan ada tamu yang tinggal di rumah kita itu saat 6 minggu ya. Dia menguasai 6 bahasa dan sedang belajar satu lagi bahasa yaitu bahasa Indonesia gitu. Dan apa namanya eh buat saya amazing juga gitu. Dan ternyata setelah dihitung-hitung dia bilang, Hani kamu juga 7 katanya gitu. Ya saya memang sedang mempelajari bahasa Spanyol sekarang. Mulai mempelajari bahasa Spanyol. em, Kebetulan teman saya itu juga bisa, yang menginap di rumah ini bisa juga bahasa Spanyol. Jadi dia 17 tahun tinggal di Spanyol dan bahasa Perancis. Jadi kecil emang orang Perancis. Jadi ya eh, buat saya juga satu karunia ada orang yang mau ya ada orang yang beneran speaking apa namanya speaking Spanish person gitu. Jadi ya udah belajar aja gitu, belajar apa namanya bahasa Spanyol. Bahasa pengantarnya bahasa Perancis karena sama-sama saya mau ngajar nggak ngajarin dia mau ngajarin sama saya pakai bahasa Indonesia ya saya juga dia nggak bisa saya bisa jadi yang jadi hal yang sama itu adalah bahasa Perancis jadi akhirnya saya mengajarkan bahasa Indonesia bahasa pengantar bahasa Perancis dia mengajarkan bahasa Spanyol dalam bahasa Perancis gitu dan itu sangat sangat menyenangkan. Dan kemudian saya teringat dengan ketika saya ditanya kenapa ada beberapa orang yang bertanya, kenapa sih Mbak Ani belajar bahasa Spanyol gitu? Saya pikir, iya, yang kebetulan rezekinya orang Spanyol yang bisa berbahasa Spanyol ya saya pelajari aja gitu kan. Tentu saja kalau kita lihat dari zaman Rasulullah SAW ternyata ternyata para sahabat dan juga Hawariyun tuh mahir-mahir berbahasa ya, mahir-mahir berbahasa asing. Jadi ya eh, hitung-hitung nggak ngerti saya nggak ngerti apa manfaatnya tapi ikut aja lah para sahabat juga pada senang bahasa jadi saya ikut juga senang berbahasa gitu Insya Allah nanti ada manfaatnya. Baik, selanjutnya eh sampai mana tadi fala mursilalahu mim ba'dih ya dan apabila Allah itu membatasi sesuatu menahan sesuatu maka tidak ada seseorang pun yang bisa menahannya darinya. Setelah itu dia akan bisa ada yang menahannya. Jadi ini merupakan satu wujud kekuasaan Allah, wahwal azizul hakim. Allah itu maha perkasa. Dia mampu untuk melakukan apa saja. Dia mampu memberikan rahmatnya, dia mampu untuk menahan rahmatnya. Ya, dan dia adalah Al-Hakim. Dia adalah yang maha bijaksana. Ya, kita pernah belajar tentang Al-Hakim. Dulu tuh Al-Hakim tuh konotasinya apa sih? Ada ingat Al-Hakim? Konotasi dari Al-Hakim maha bijaksana itu apa? Ada yang pernah ingat? Kayaknya eh Mengan ya, apa tadi ini?
kayak mengandung arti antisipasi ya dulu Betul, tuh. betul. Ya, jadi apa bahwa Allah tuh maha bijaksana karena Allah itu mengetahui apa yang akan terjadi gitu loh. Jadi apa yang Allah berikan kepada kita sebagai petunjuk misalnya ya, apa yang Allah berikan kepada kita sebagai petunjuk yang ada di dalam Al-Qur'an itu adalah antisipasi supaya kita tidak terjerumus berbuat yang merugikan kita nanti di kemudian hari. Yang paling besar ya menghindarkan dari api neraka. Akan tetapi juga hal-hal yang lebih kecil dari itu pun ya, dengan kita itu apa namanya mengikuti petunjuk dari Allah, maka kita akan mendapatkan kebaikan di dunia juga. Ya, dapat dua jadi di dunia dan akhirat. Jadi Al-Hakim itu maksudnya begitu bahwa Allah mempunyai keputusan-keputusannya, takdir-takdirnya itu semuanya mengandung hakim, kebaikan, kebijaksanaan untuk masa depan gitu. Ya, jadi ini kebalikan daripada persepsi orang bahwa orang yang bijaksana itu adalah orang yang eh, kan hakim dengan hikmah itu asal katanya sama gitu ya. Orang mengatakan orang mengambil hikmah seakan-akan melihat yang masa lalu, padahal bukan. Sebenarnya hikmah itu adalah justru untuk kita bisa melihat yang masa depan. Masa depan itu akan kira-kira seperti apa dan bagaimana kita mengantisipasi hal-hal buruk yang tidak kita inginkan. Oke, selanjutnya ada sebuah hadis slide nomor 11 Tena. Nah, ada sebuah hadis tentang apa namanya yang terkait dengan di sini tentang sifat dari Allah yang tidak mempunyai batasan ya, ya artinya Allah Maha Kuasa untuk bisa memberikan cintanya dan juga Allah Maha Kuasa untuk menahan sesuatu. Ya, nggak kita sekarang bicara tentang Maha Kuasa ya. Maha Kuasa itu artinya eh, di sini bukan berarti kemudian Allah itu semena-mena ya kepada manusia bahwa manusia enggak teh ini saya takdirkan untuk misalnya misalnya gajinya hanya tidak boleh lebih dari 1 miliar misalnya gitu ya. Enggak, itu tidak seperti itu ya. Di sini yang Allah ingin sebutkan, yang ingin tonjolkan adalah kekuasaannya. Jadi akan tetapi innallaha la dzulman lil abid. Sesungguhnya Allah itu tidak pernah zalim kepada hamba-hambanya. Semua daripada apa yang kita lakukan, kita usahakan itu mempunyai buah ya, yang mempunyai buah rajin maka kita akan menjadi pandai gitu, nilainya bagus gitu kan. Berdoa maka kita ditolong Allah. Jadi semuanya itu ada hukum sebab akibat dan hukum sebab akibat atau takdir itulah yang kemudian menjadikan kita itu menerima dari hasil juga dari apa yang kita lakukan gitu. Nah, jadi dalam hal ini sebetulnya bukan berarti Allah mencegah kita dari perbuatan, mencegah dari rahmatnya Dia, bukan ya. Akan tetapi justru Allah menunjukkan kekuasaannya bahkan bisa untuk melindungi manusia. Contohnya ada di zaman Rasulullah SAW tidak ada pernah ada gempa ya. Selama zaman Rasul dan para sahabat itu tidak pernah ada gempa, artinya terproteksi daripada adanya gempa. Kalau ada ke tanah yang sudah mulai bergoyang, maka Umar bin Khattab akan memegang tanah dan kemudian mendoakan tanah itu ya supaya tidak bergoyang gitu. Sedemikian kerennya gitu ya, sampai berkata kepada bumi itu Umar bin Khattab itu. Ya, baik dari di sini ada sebuah hadis ya tentang ada seorang sahabat yang ingin mengetahui tentang apa sih ada hadis enggak sih yang pernah dikatakan kepada pada di sini sebutnya Ibnu Al-Mughirah Ibnu Syurbah ya. Apakah kamu pernah mendapatkan suatu perkataan dari Rasulullah SAW? Kemudian disebut sini bahwa ketika sholat ya, ketika setelah selesai sholat Rasulullah SAW mengucapkan doa ini ya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la ma mania lima ataita wala mutia lima manata wala yanfa'u zal jadda minkal jad. Jadi ini doa ini dibaca Rasul juga, doa Rasul ketika setelah selesai salat. Akan tetapi dalam sebuah hadis lain juga disebutkan bahwa ada ya, ada sujud ya, ada ruku yang di dalamnya juga mempunyai bacaan yang mirip dengan yang tadi ya.
Sami Allahu liman hamidah, setelah berdiri dari ruku itu ya, Sami Allahu liman hamidah, Allahumma Rabbana lakal hamdu mal as-samai wal ardi wa mal awasyita min syai'in ba'd. Allahumma ya ahlan sana wal mahdi ahakku ma qalal abdu wa kullana laka abdu. Allahumma la Allahumma la ma ni'a ya lima atoita wala mutia lima manata wala yanfa'u zajadda min kaljad. Jadi ini ayat yang disoroti adalah dari bagian yang terakhirnya di sini, bahwa sesungguhnya ya Allah tidak ada seorang pun yang dapat mencegah apa yang kau berikan, dan tidak ada seorang pun yang dapat memberi apa yang kau cegah, ya, dan tidak dapat memberi manfaat apapun keagungan seseorang di hadapan keagunganmu. Jadi ini juga menjadi salah satu inspirasi juga buat kita, bahwa bacaan dalam sholat kita itu sebetulnya tidak selalu sama ya. Maksudnya tidak selalu sama. Rasulullah SAW itu ketika sholat itu sujudnya kadang-kadang berbeda bacaannya ya, rukuknya berbeda bacaannya. Kemudian apa namanya, ketika Sami Allahu liman hamidah juga berbeda bacaannya. Tidak seperti kita yang selalu standar dari SD sampai sekarang bacaannya sama terus gitu ya. Dan kalau kita mau tahu bervariasi, coba lihat ada di buku-buku tentang sholat, atau ada di buku apa Azik Azik itu buku tentang zikir em, dari Imam siapa ya? Saya yang ada di rumah saya itu Imam Nawawi ya. Nah itu yang di situ ternyata bahwa memang ada banyak sekali bacaan-bacaan doa yang di dalam sholat yang tidak sama, yang banyak variasinya dan tidak selalunya sama apa-apa yang kita yang kita baca seperti kita sehari-hari, yang selalu monoton, selalu sama. Baik, selanjutnya pada ayat ketiga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu dzkuru ni'matallahi 'alaikum. Hal min khaliqi ghairullahi yarzuqukum minas sama'i wal ard. La ilaha illahu fa'anna tu'fakun. Ya, ini juga menyentuh hati kita, hati manusia yang paling dalam, bahwa sesungguhnya wahai manusia, ya, ya ayuhan nas. Sesungguhnya ya dan ayuha itu adalah sama. Maksudnya artinya adalah wahai, tapi dipakai dua kali ya. Artinya itu untuk menekankan bahwa ini Allah memang menyeru kepada manusia. Ya ayuhan nas udzkuru. Hendaklah kamu ingat kepada nikmatallahi alaikum, pada nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadamu, nikmat yang banyak ya. Jadi kalau kita apa namanya, kalau mau ngelamun itu kadang-kadang harus ditepis dan kita lihat nikmat Allah di balik apa yang ada di hadapan kita gitu kan. Karena kelihatan orang bisa jadi kelihatan ngelamun, tapi sebetulnya dia berzikir ya, berzikir kepada, memikirkan tentang nikmat-nikmat Allah kepada dirinya ya. Dan apakah hal min kha ha min khaliki, apakah ada di antara ya pencipta itu yang ada yang selain Allah? Apakah ada pencipta lain selain Allah yang dimana dia yarzuqukum minas sama, dan dia menurunkan rezeki dari langit dan bumi. Dia memberikan rezeki dari langit dan bumi, dan la ilaha illahu. Dan tidak ada Tuhan lain yang sanggup melakukan itu selain dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fa'anna tufakun. Udah begitu loh. Udah begitu loh kok ya masih berpaling gitu loh. Udah begitu loh kok ya masih masih berpikir untuk menyembah yang lain gitu. Jadi ini sebetulnya kalau kita renungkan ayat ini tuh dalam sekali maksudnya. Ya, ini adalah ayat di mana ketika kita sudah memahami ayat ini, maka kita memang nggak bisa berpaling dari yang lain gitu. Dari berpaling kepada yang lain gitu. Karena ya siapa lagi yang selain Allah yang menciptakan, kemudian menurunkan rezeki. Ada rezeki dari langit, ada rezeki dari bumi. Dan hanya dia yang melakukan itu. Ya, kok masih udah seperti itu, teh masih aja ke yang lain gitu loh. Gimana sih gitu. Kan ini kita aja sebagai anak ya, kalau kita tuh berpaling dari orang tua kita itu kan sudah durhaka hukumnya. Ya, bagaimana dengan kita kepada Allah? Sudah diberikan nafas setiap detik, diberikan detak jantung ya, setiap
semenit itu sampai ada yang 90 kali ya, 60 sampai 90, 110 kalau lagi lari kan bisa lebih dari 100. Itu udah diberikan rezeki itu, diberikan, organ-organ yang sehat, diberikan otak yang sehat ya, yang pandai. Kok masih juga berpaling dari Allah gitu. Fa anna tufakun, masih berpaling juga dari Allah. Eee, apa Kemarin juga ini saya jadi ngomong lagi tentang museum geologi ya. Museum geologi yang itu dong yang deket alun-alun tuh ya. Itu bagus sekali loh, bagus sekali ya. Mulai ada cerita tentang manusia, terus ada juga cerita tentang penciptaan langit dan bumi dan juga cerita tentang karena dia geologi, dia bercerita tentang apa saja sih yang bumi sediakan untuk kita. Apa saja. Wah, itu Masya Allah. Jadi bumi itu mengeluarkan intan, permata, zamrud, ya, macam-macam intan berlian itu. Itu kan harganya mahal ya, kita juga nggak ada yang punya. Mengeluarkan emas, mengeluarkan perak, ya. Kemudian selain itu mengeluarkan lagi yang lain-lain, mengeluarkan gas, gas yang untuk bisa kita pakai untuk ya kita pakai tabung gas itu kan dari Allah juga, ya. Ya Mbak, tapi kita beli, ya beli juga beli tabungnya bukan beli gasnya. Kan beli tabung tuh kan sebetulnya bukan beli gasnya. Tapi soalnya kenapa bukan beli gasnya? Kalau kalau Allah nggak ciptakan itu, gas itu atau gas itu habis, kita nggak bisa nabungin gitu, nggak bisa bikin tabung terus dijual. Jadi yang kita beli itu sebetulnya effort dari manusia untuk membuat tabungnya dan mendistribusikan gitu. Kemudian ternyata ada gas minyak minyak bumi. Minyak bumi itu ternyata nggak cuman minyak bumi itu nggak cuman kayak premium atau ya jadi satu minyak bumi itu bisa menjadi bermacam-macam produk gitu. Dan ternyata juga bahwa batu yang ditambang dari bumi kita itu tidak tidak kemudian semuanya emas semua, enggak. Jadi ada yang emas dengan perak bisa bercampur, ada dengan kadmium bisa bercampur, dengan macam-macam sekali. Dan ketika saya melihat itu, Masya Allah gitu ya, betapa Allah tuh sungguh baik. Dan itu harganya kan mahal-mahal ya, maksudnya eh, kita juga membelinya juga susah payah tuh yang intan berlian dan segala macamnya tuh ya. Ada yang warnanya, ada yang turkis, ada yang warnanya ungu, merah, pink, ada yang pink keunguan, ada yang biru, ada Masya Allah, indah-indah sekali gitu. Dan saya melihatnya tuh Allah tuh baik banget. Dan dengan adanya barang-barang yang seperti itu, maka bisnis itu berjalan, maka roda kehidupan berjalan, dan orang bisa mendapatkan rezeki dengan mengolah hasil-hasil bumi itu. Ya. Kemudian mulai dari ternyata juga batu-batuan itu ada yang batu yang lunak, ada batu yang rapuh, ada kapur, ada gipsum, ada macam-macam gitu yang semuanya bisa menjadi bahan bangunan ya. Dulu waktu itu kan nggak ada gipsum ya. Baru setelah ada gipsum, gipsum itu apa sih? Ternyata gipsum adalah salah satu dari produk daripada bumi juga. Tapi manusia baru bisa mengolahnya mungkin 10 tahun terakhir misalnya atau 15 tahun terakhir gitu. Jadi ketika melihat itu ya, saya Masya Allah, ternyata kita ini mah banyak sekali ya karunia kepada Allah gitu. Dan ternyata ya mendatangi tempat seperti itu, mendatangi museum gitu, menjadikan kita itu jadi berpikir gitu, menjadi oh iya ya ternyata saya ini nggak tahu apa-apa gitu. Dan semakin kita mengetahui tentang ciptaan-ciptaan Allah, maka semakin kita itu akan bisa mensyukuri ciptaan Allah itu. Kalau kita nggak ngerti, emang kita kan just take it for granted gitu. Kita nggak akan bersyukur karena kita nggak tahu yang kita syukuri. Makanya kita harus senang dengan sesuatu yang baru karena dengan itu kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Mungkin kita bisa masuk kepada sesi tanya jawab ya. Saya sampaikan kembalikan waktunya kepada Tehna. Silakan Tehna. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah Bunda, hatur nuhun penerangannya, penjelasannya mengenai surat Al-Fatir ayat 1 sampai 3. Bagaimana teman-teman? Ada yang mau ditanyakan atau sharing dari penjelasan Bunda yang tadi? Nah,
Ini di message udah ada. Oke. Lagi everyone yang mau ikut berdonasi ke pengajian MQC ini bisa dikirim ke nomor rekeningnya Teh Siti Kurdiati ya, Bank BJB. Tinggal di hold terus di copy, dipaste, terus ditransfer. Oke. Baik, gimana teman-teman? Ada yang mau bertanya? Silakan ditulis di kolom chat atau boleh raise hand juga ya. Oke, nampaknya belum ada ya. Ini belum ada yang bertanya, atau kita review lagi gitu ya. Apa aja sih yang terdapat di ayat 1, 2, 3 surat Al-Fatir. Bunda, mungkin ada pertanyaan pancingan untuk teman-teman. Ini nih biasanya nih ada yang ditanggepin atau ditanyain gitu Teh ini. Gimana perasaannya setelah mengetahui apa namanya tafsir dari ayat 1, 2, 3 ini? Ya, ya saya pribadi itu apa ya, ya harus merenungi merenungi tentang ya tadi misalnya. Walaupun Mbak Hani tidak, saya bukan penjual intan. Batur Mbak Hani anu jualan anak, tapi memang harus terhubungkan ya Mbak Hani ya, bahwa ternyata teh itu yang menyediakan teh Allah gitu kan, emang secara faktanya telah menjadi apa, perputaran uang ya kenyataannya. Dan misalnya kalau yang tadi Zamrud dan kawan-kawannya yang mahal itu memang kan nilainya tinggi, dan kalau pembahasan kali ini berarti ngingetin bahwa itu yang ngasih Allah gitu, jadi harus nyambung ya. Iya, iya betul Teh ini. Jadi eh, saya sendiri juga ingin memberikan apa ya, sedikit masukan buat teteh-teteh dan ibu-ibu sekalian dan juga bapak-bapak sekalian, bahwa hendaklah kita tuh menjadi orang yang senang untuk belajar sesuatu ya, karena mempelajari sesuatu itu eh, bisa mendekatkan kita kepada Allah. Kan kita belajar Al-Quran, tapi kita kan juga perlu untuk mempelajari hal-hal yang sifatnya duniawi supaya kita juga bisa menyambungkan antara nikmat Allah. Kan nikmat Allah tuh di dunia ini. Kita kan nggak ngomongin nikmat Allah di akhirat nanti. Yang di akhirat nanti kan belum dirasain. Jadi harus harus mempelajari yang di dunia ini gitu. Kemarin apa namanya? eh, Kemarin kan ada teman yang dari Prancis itu, ya saya pikir menarik juga gitu. Kadang dia ingin misalnya diantar ke museum, ya beberapa museum gitu. Karena dari situ memang iya sih, memang dulu saya nggak pernah tertarik sama museum, ngapain ke museum. Tapi ternyata itu adalah sejarah ya, di dalam museum itu pasti ada sejarah gitu, sejarah tentang manusia maupun sejarah tentang ciptaan-ciptaan Allah yang lain. Memang di situ tidak ada kata Allahnya di dalam museum itu, akan tapi kalau kita sudah mempelajari Al-Quran ya, kalau kita masuk ke situ kita bisa bisa memahami jauh lebih baik dan mencapai tujuan daripada wujud Allah dan perbuatannya gitu, dari kita mempelajari hal-hal yang sifatnya duniawi itu gitu loh.
Jadi kalau boleh ayo Teh ini kita kapan-kapan ke museum lagi. Saya kemarin ke museum biologi belum belum ini tuh, belum merasa belum hatam gitu. Padahal udah sih, udah semuanya udah, tapi aduh terlalu banyak yang apa informasinya tuh banyak banget gitu. Dan kepengen ngulangin kembali untuk benar-benar merasakan, oh ternyata Allah teh karunia-Nya Masya Allah ya banyak banget gitu. Udah, Li, udah. Ya, jadi saya saya Nah, nggak ingin ada. apa menghimbau teman-teman semua untuk banyak-banyaklah untuk mencari ilmu, ya mencari ilmu, menjadi pecinta ilmu, ya karena ilmu itu juga bisa menyampaikan kita kepada Allah meskipun itu ilmu duniawi, ya karena kita sudah mempelajari sekarang, mempelajari setiap rutin yang mempelajari ilmu tentang tentang akhirat, tapi kalau dijadikan satu itu akan klop menjadi utuh buat kita, dan itu bisa menjadi alat untuk kita menyampaikan Al-Quran kepada orang-orang yang duniawi yang belum sampai ke akhirat gitu. Jadi itulah yang menjadikan kita harusnya menjadi sesuatu yang menjadi apa tujuan kita kan ini di sini pada kan pasti pinter-pinter ini udah pada pinter Quran gitu ya. Sampaikanlah walaupun satu ayat, dan untuk itu kita menyampaikan satu ayat kadang-kadang kita memerlukan untuk memahami, ya memahami hal-hal yang lain yang sifatnya duniawi sehingga kita bisa masuk ke dalam pola pikir teman-teman kita yang belum mengenal Allah. Mungkin begitu. Baik, ada lagi yang mau ditambahkan? Silakan Teh Nini. Teh Nini apa kabar? Masya Allah. Apa kabar nih? Udah lama kita nggak ketemu. Atau dari teman-teman ada yang masukan? Silahkan. Ya, ini ada Teh Ai Sri Suartini yang mengangkat tangan ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Maaf Teh. video ya, di sini hujan sinyalnya lep-lepan. Iya, boleh, boleh, boleh. Ya, silakan Bu. Ah, ya, maksudnya tadi tertarik dengan bahwa intinya segala sesuatu itu memang eh, hubungannya, maksudnya balik lagi memang udah takdir mungkin dari Allah gitu ya. Cuma Ya. kadang-kadang ya, saya tuh suka anak-anak gitu di sekolah. Kebetulan saya mengajar, Mbak. Oh iya, Alhamdulillah. Di mana? Bunda Ngajar ya, di mana, Bu? Ngajar di mana? di SMA. Oh, SMA. Ya, itu perjuangan itu ya. Anak-anak SMA, Kan ya. suka ini ya, oh, apa kalau misalnya ngoreksi anak-anak atau ngasih penjelasan ke anak-anak kan kadang-kadang kan suka bilang ini, bukan saya emang udah ditakdirkannya itu memang nggak bisa sama Allah kan nggak semuanya harus bisa Bu, ada yang bisa ada yang tidak gitu kan. Jadi Mm-mm. kadang-kadang mereka jadi kayaknya kesannya mempermainkan, "Ah, saya nggak bisa mah emang udah takdirnya gitu." Iya, iya, Jadi iya. sebetulnya kan eh, takdir itu saya juga jadi kadang suka bingung mau menjelaskan itu. Takdir itu mungkin ada yang memang sudah sudah memang tidak bisa dirubah, ada yang mungkin ada yang bisa dirubah gitu loh. Cuma Iya. sampai batasan mana kadang saya juga bingung ngasih pemahaman yang apa ya, yang sederhana gitu ke Mm, mereka gitu kan. Kayak mm, gitu. Kan kalau mm. misalnya kalau kita mungkin karena oh ya mungkin kayak tahu ya misalnya kalau yang kita bisa tidak bisa itu takdirnya bisa mungkin bisa kita rubah, artinya kita bisa mengusahakan. Kalau Mm. misalnya untuk eh, apa kayak kecelakaan kayak gitu itu dia termasuk takdir yang bisa diusahakan atau tidak sih? Maksudnya bisa Iya, dirubah atau tidak gitu? iya, iya. Iya, jadi ini Teteh mungkin belum pernah ikut yang sesi takdir ya. Kita dulu pernah beberapa kali sih membahas khusus tentang takdir gitu ya. Jadi sebentar, saya punya nggak ya slide-nya? Saya senang sekali kalau saya bisa menemukan slide yang ada takdir. Jadi takdir itu sebetulnya kata asal katanya itu adalah kodaro. Kodaro artinya menetapkan. Tidak hanya sekedar menetapkan, tapi kodaro itu adalah menetapkan sesuai dengan kadarnya. Kodaro itu adalah menetapkan sesuai dengan kadarnya. Jadi segala sesuatu itu juga segala sesuatunya itu sebentar ya, ini saya lihat lagi. Sini ada karena ada ilustrasi yang sangat sangat bagus ya untuk eh, tentang takdir itu ya. Ntar ya saya cari dulu. Eh, Oke, sebentar. Jadi yang satu hal yang ingin saya ingin eh, beri sampaikan pertama bahwa
takdir itu ada dua hal ya Bu ya. Ada kodok dan kodar. Mungkin pernah tahu ya. Kodok dan kodar. Kalau kodok itu adalah sesuatu yang memang kita maaf. Jadi oke sebentar. Ini saya punya nih, kebetulan punya. Saya bisa share ya. Bentar. Jadi ada dua hal. Teh ini mungkin bisa jawab, tolong jawab sebentar tentang kodok dan kodar aja Teh ini. Coba Teh ini. Nanti saya sambung. Saya lagi mencari filenya. Mungkin karena itu perlu ilustrasi juga. Silakan Teh ini. Ini pemahaman saya ya, mohon dikoreksi selanjutnya kalau ternyata salah ke depannya. Jadi kalau qada itu sesuatu ketetapan dari Allah, ya ukuran dari Allah, tapi tidak bisa diubah begitu ya. Sudah memang ketetapannya demikian. Misalnya contohnya lahirnya kita, wafatnya kita begitu. Nah sementara kalau qadar itu adalah sesuatu yang ada kontribusi kita di dalam menginputnya. Jadi dulu ada ilustrasinya antara mekanisme ketetapan sesuatu begitu tuh cara kerja, kemudian tapi ada juga kita bisa masukkan kontribusi kita dari segi dari segi physically begitu ya, tapi juga ada doa gitu. Kalau doa itu iya begitu. Kurang lebihnya demikian kalau yang qadar ya. Ini saya ada, makasih tadi ini. Saya udah bisa lihat belum? Ini ada share saya. Ya, ada. Suaranya ya Mbak Ania belum. Suaranya jadi nggak ada. Oke, ya. Baik, ini udah kelihatan ya? Udah ada. Sudah. Jadi gini, pertama saya bahas tentang kodok. Apakah kodok itu? Kodok itu adalah adalah sesuatu yang Allah inginkan. Sama halnya dengan kita menginginkan sesuatu, kita mau makan malam pakai soto atau mau pakai mie goreng atau itu adalah kodok. Jadi apa yang Allah inginkan, gitu ya. Dan keinginan Allah itu di luar dari takdir, sistem takdir. Yang atau bisa dikatakan kalau kita apa bahasa gampangnya mah mujizat aja. Apa contoh daripada kodok? Ya, pertama misalnya penciptaan alam semesta. Penciptaan alam semesta itu tidak ada sebabnya. Allah menciptakan faida kodo amron fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Itu ya. Atau penciptaan Nabi Adam. Penciptaan Nabi Adam itu mujizat buat kita karena tidak pakai dilahirkan ya. Dia juga bukan anak Tuhan kayak gitu, tapi diciptakan manusia Nabi Adam itu termasuk ke dalam kodoknya Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian seperti lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam itu dilahirkan tanpa seorang ayah dan itu termasuk dari kodok Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kodok itu adalah sesuatu yang tidak bisa dirubah ya, sesuatu yang Allah menghendakinya dan tidak ada kaitannya dengan hukum sebab akibat. Itu adalah kodok, itu urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah sekarang yang jadi pemahaman kita yang sering rancu itu adalah tentang takdir. Takdir asal katanya adalah kodaro. Kodo artinya menetapkan sesuatu sesuai dengan kadarnya. Takdir itu bukan kejadian. Takdir itu harus disebutnya sistem takdir. Ya, Mbak Hani tahu dari mana? Saya juga dulu juga bertanya ini tentang takdir itu saya baca buku segala macam saya nggak ngerti gitu loh. Baru setelah saya menghafal Al-Quran, saya memahami sedikit demi sedikit tentang apa Al-Quran, kemudian tafsirnya. Akhirnya baru kemudian saya bisa menyimpulkan bahwa takdir itu memang bukan kejadian. Takdir itu adalah sistem. Nah, di dalam kita lihat di sini ya, dilihat di sini. Ini ada sistem itu kalau kita mau memahami tentang takdirnya, selalu tambahkan kata sistem setelah takdir. Selalu katakan sistem takdir.
Karena takdir itu bukan kejadian. Kejadian, ini tolong di mute dulu. Ya. Jadi ini ada kejadian A, kejadian B, kejadian C, A, B, C, D, E itu ada kejadian. Kejadian itu bukan sekali lagi, kejadian bukan takdir. Kejadian adalah kejadian. Takdir itu adalah sebuah sistem, ya. Nah, kejadian A misalnya, misalnya si A dia 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 sekarang sedang mau ulangan, ya, mau ulangan. Nah, ketika mau ulangan, ini di sini ada usaha manusia yang kita lihat kuning ini, ya, kejadian A, ya. Ada kuning itu adalah usaha manusia. Kemudian yang ini ada doa, karena doa itu bisa merubah sistem takdir, itu ada hadisnya. Doa itu bisa merubah sistem takdir. Artinya doa itu bisa merubah hasil daripada pekerjaan kita. Ya. Terus kemudian yang merah ini adalah hukum sebab akibat. Ini yang disebut takdir itu adalah hukum sebab akibat. Karena kita ini tidak lepas dari hukum sebab akibat. Contoh misalnya gitu. Apa? Bani kenapa kerudungnya hijau? Ya karena saya tadi pegang kerudung hijau, jadi saya pakai kerudung hijau. Sekarang apakah eh, siapa yang mengusahakan untuk saya berkerudung hijau? Ya diri sendirilah. Kita yang menjadikan yang kita tuh adalah orang yang diberikan manusia, makhluk Allah yang diberikan free will, yang tidak diberikan kepada makhluk-makhluk Allah yang lain. Kita adalah manusia yang diberikan kehendak, ya. Kita diberikan kehendak dan kehendak itu bisa terjadi, ya. Jadi di situ ada usaha manusia. Ini saling berkaitan. Kejadian A, kemudian mau ulangan nih. Sebelumnya belajar dulu, ya. Sebelumnya berdoa dulu, gitu. Karena doa ini masuk ke dalam apa? Merubah sistem takdir ini. Maka kalau kemudian sudah dilakukan usaha, sudah dilakukan doa, maka akan terjadi kejadian B misalnya. Kejadian B itu adalah lulus dengan hasil yang baik misalnya gitu, lulus. Tapi ada yang usahanya di sini males-malesan, usahanya adalah bentuk males-malesan, maka dia bisa menjadi kejadian yang ungu. Ini maaf, ini kayaknya kesalahan ini dan ini kejadian apa ya? C misalnya. Jadi kejadian C. Jadi dia nggak lulus gitu. Yang satu lulus, yang satu nggak lulus. Sekarang kita mau bahas, emangnya Tuhan nggak punya kerjaan gitu sehingga Tuhan menentukan, hei kamu lulus, kamu nggak lulus gitu. Ya enggak dong. Itu semuanya itu adalah hasil daripada tangan manusia, hasil dari kita belajar gitu. Kalau kalau ya tapi kok ada yang nggak belajar tapi dia lulusnya baik. Ya itu karena memang ada hal lain ya dia misalnya otaknya lebih encer. Tapi otak dia lebih encer juga bukan karena Allah semata-mata ngasih gitu loh. Tapi ada hal yang lain misalnya ibunya dulu belajar pandai, kemudian anaknya diberikan asupan yang baik, kemudian anaknya diberikan minat untuk belajar yang baik, maka dia menjadi pandai gitu. Jadi kita tidak bisa mengatakan gitu bahwa saya ini udah takdir saya seperti ini, bukan, karena takdir itu bukan kejadian. Contoh lagi misalnya gini, saya pernah dengar kan saya memang udah takdirnya saya bercerai dari dia. Nah, kalau dia berkata begitu, saya ingin bertanya, yang dia bahas itu takdir apa kejadian dia bercerai itu? Kejadian. Kejadiannya cerai. Nah, sekarang apa yang dia lakukan ketika dia bercerai, sebelum dia bercerai? Berantem. Gak mau sabar, misalnya gitu. Suruh sabar, nggak mau sabar, ya kan? Kedua, misalnya dulu ketika nikah nggak minta persetujuan dari Allah, tidak meminta perlindungan Allah, ya kan? Yang ketiga, misalnya ada lagi, misalnya apa ya? Dia pernah berkata yang salah gitu ya, berkata yang salah nggak tahu tentang suaminya atau tentang apapun, sehingga itu jadi bola salju yang akhirnya menjadikan dia bercerai, ya. Atau juga ketika dia bermasalah dengan suaminya, dia tidak menyertakan Allah di dalam ininya, di dalam prosesnya, dalam proses untuk memperbaiki hubungan itu tidak menyertakan Allah. Yang disertakan biasanya apa coba?
emosi, nafsu. Jadi akhir-akhirnya kejadiannya bercerai gitu loh. Ya. Eh, jadi tidak, saya pikir dalam yang menandatangani proses perceraian siapa? Kan yang bersangkutan gitu. Kecuali memang ketika sudah seorang istri tidak terpaksa ya, dia karena dia sudah ditalak oleh suaminya ya memang dia harus menerima itu. Tapi artinya di situ ada usaha manusia. Dalam setiap kejadian itu ada usaha manusia. Masalahnya kadang-kadang kita tidak tahu oh apa yang kita dapat hari ini tuh usaha dari yang mana gitu. Kadang-kadang kita bisa tidak tahu. Tapi yakin bahwa semua sistem takdir itu adalah sesuatu yang eh, ada hukumnya. Ya, coba saya mungkin ada nggak ya di sini saya sebutkan. Kalau ini tentang Lauhul Mahfudz, Lauhul Mahfudz. Misalnya gini aja deh, yang gampang. Dalam surat, dalam sebuah ayat dikatakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka dia yaj'al lahu makhraja. Allah berikan dia jalan keluar gitu. Jalan keluar dan kami rezekikan dia dari arah rezeki yang tidak dia sangka-sangka. Jadi di sini sebetulnya kalau misalkan punya masalah misalnya suami istri, masuk nggak? Allah disertakan nggak? Kan kan jalan keluarnya itu adalah supaya ingin mendapatkan keluarga sakinah mawaddah warahmah gitu. Nah, kemudian apa usaha yang sudah dilakukan sebelum itu mempertahankan itu? Apakah misalnya dalam hal ini mengedepankan nafsu saja gitu? Ya kalau yang nafsu yang dikedepankan ya akhirnya memang perceraian misalnya kayak gitu. Akan tapi kalau misalnya kita kita melihat ketika diusahakan, kemudian minta pertolongan dari Allah, gitu kan? Kemudian kita minta ya Allah, saya harus apa? Bertakwa. Ya udah saya bertakwa. Masih juga kejadian. Nah, itu sudah di luar kekuasaan kita. Berarti tapi ingat di dalam sistem takdir, setiap jalan ke kiri itu selalu ada setiap belokan ke kiri itu selalu ada jalan ke kanan. Jadi meskipun kita dipaksa untuk masuk ke dalam jalan kiri, tapi masih ada jalan ke kanan yang lain gitu. Ada banyak sekali jalan ke kanan. Nah, itu yang ingin saya sampaikan. Mungkin agak agak sulit ya nanti ya ke Ibu Ai gitu. Memang harus harus pemahaman tentang sistem takdir itu memang harus eh, dibahasnya tuh waktu itu kita satu sesi juga kurang ya tes ini ya beberapa kali. Akan tetapi apa namanya kalau yang ada hal yang tidak bisa dirubah tuh memang ada. Jadi misalnya hidup, lahir, mati, ya itu ada sesuatu yang tidak bisa dirubah memang. Akan tetapi yang lain-lain itu masih bisa dirubah. Bagaimana kita bisa tahu bahwa saya dapat 50 dah, saya udah takdir. Belajarnya gimana? Belajar nggak tadi malam? Iya tadi malam udah belajar tapi hasilnya tetap jelek. Terus selama ini tapi tetap belajar nggak? Rutin nggak belajarnya? Atau belajarnya saling sistem kebut gitu? Memang ada anak yang satu kali belajar malam aja dia bisa dapat nilai 100 misalnya. Tapi nggak semua orang seperti itu. Ada orang anak-anak yang harus belajarnya itu dengan rutin setiap malam belajar rajin maka dia bisa mendapatkan nilai yang baik gitu. Saya sendiri termasuk orang yang kalau ada banyak teman saya yang saya merasa lebih banyak yang pandai gitu ya. Akan tetapi keberhasilan itu ternyata tidak hanya semata-mata kepandaian semata gitu. Ada hal-hal lain yang akan membantu kita. Ya, jadi mungkin nanti untuk ibu mungkin juga maaf ya Bu Ai sebagai guru mungkin juga harus banyak belajar apa tuh sebut dengan sistem takdir. Yang jelas sistem takdir itu. Tapi kalau gitu Allah nggak nanti ada perdebatan lagi. Misalkan murid bilang kalau gitu Allah nggak adil dong. Kenapa dia dalam semalam dia bisa dapat nilai 100, saya belajar semalam saya dapat nilai 50 gitu. Ya, Tapi betul begitu. ya kan gitu kan. Tapi Ya, kita lihat lagi sekarang kita hubungkan lagi dengan sistem takdir Allah bahwa barang siapa yang bekerja lebih keras maka dia dapat pahala lebih banyak. Sama halnya dengan kalau misalnya membaca Al-Quran. Ketika seseorang membaca Al-Quran dengan tertatih-tatih, maka dia mendapatkan pahala 2 kali lipat ya. Karena dengan capeknya dia dan juga karena dia pertama dia belajar Quran, kedua dengan capeknya itu. Ya. Jadi
saya selama ini juga berkata kepada teman-teman ketika kita menghafal Al-Quran kita kok nggak apal-apal. Padahal ada yang cepet ngareleng gitu cepet banget, iri banget gitu ngelihatnya. Aduh saya tuh udah ngulang 30 kali saya belum apal-apal. Dia 5 kali aja udah hafal. Itu kadang ada rasa gimana. Padahal kalau kita semakin banyak kita mengulang, semakin banyak pahalanya. Dan pahalanya tuh dengan mengalir dengan mudah karena diulang, mengulang, mengulang gitu. Ya, Ya kan, mengulang-ulang tuh ya, pahalanya pengen banyak. Makanya kemudian mungkin ada baiknya Bu dikaitkan juga dengan pahala gitu. Jadi anak-anak tidak pada nilai oriented aja, cuman ya. juga lihat Ya nilai, memang tapi pada akhirnya usahanya suka, itu. suka bilang bahwa yang dinilai, yang Allah nilai itu kadang prosesnya gitu kan. Iya. Prosesnya itu juga dinilai. Nanti karena hadisnya tentang belajar kurang lengkap, mungkin masuknya ke Al-Quran itu. Sudah hadis-hadis tentang bagaimana orang yang belajar Al-Quran, membaca Al-Quran dengan tertatih-tatih itu bisa mendapatkan dua. Kayak misalnya yang jelas aja, capeknya orang belajar satu materi seminggu dengan yang belajar satu malam, capeknya pasti beda dong, pasti capek. Tapi dengan dia melakukan hal itu, dia sudah menabung. Tabungan pahalanya dia bisa 70 kali lebih banyak daripada yang melakukan hanya semalam gitu. Jadi memang sih kalau kita melihat segala sesuatunya dari segi duniawi aja tuh seakan-akan Tuhan tidak adil. Tapi ingat dunia itu bukan cuma duniawi. Dunia dan akhirat itu satu paket yang sama. Jadi kalau kita mengaitkan dengan yang tadi misalkan anak yang pintar dengan yang nggak pintar, yang sedang-sedang aja, yang pintar dia dapat kemudahan duniawi, ya. Yang sedang-sedang aja dia mendapatkan hasilnya mungkin tadi tidak sebagus yang anak yang pertama, tapi dia mendapatkan pahala berlimpah ruah karena dia rajin belajar. Begitu mungkin yang simpelnya begitu. Tapi saya juga mengharap nanti Ibu Ai juga bisa mempelajari lebih lanjut tentang apa itu takdir karena di dalam sebetulnya Al-Qur'an itu sendiri, ya, Al-Quran itu adalah kumpulan-kumpulan skep tentang takdir, ya, kumpulan-kumpulan skep tentang takdir. Jadi eh, contoh yang tadi kan tentang untuk kalau kita punya kesulitan maka hendaklah kita bertakwa. Mayattaqillaha yaj'alahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Misalnya begitu. Ada lagi tentang misalnya tadi ini mungkin ada ayat yang tadi ini ingat ya, boleh sumbang sini. Misalnya ada mm, man amila solihan falinafsihi wa man asa'a fa'alaiha. Ya, surat Fussilat ayat 34. Barang siapa berbuat baik, ya, eh falinafsih, maka perbuatan baik itu kembali kepada dirinya, ya. Kemudian kemudian barang siapa yang berbuat buruk, maka keburukan itu akan meliputi dirinya. Jadi artinya ketika kita berbuat baik, nanti pasti akan Allah balas. Ketika kita memberikan sedekah, pasti Allah kembalikan. Ketika kita itu menolong orang, maka kita akan ditolong. Ketika Allah mudahkan urusan orang, Allah pasti juga akan menolong kita. Kan hadis-hadis itu nanti kalau perhatikan, kalau ada hadis-hadis itu, kan begitu kan. Nanti efeknya apa? Kalau kita kebaikan ini, nanti efeknya dapat apa? Kita kebaikan dapat apa? Jadi ketika kita berbuat baik, maka kebaikan itu akan kembali kepada kita. Tapi apabila kita berbuat buruk, maka keburukan itu akan melingkupi diri kita. Apa maksudnya melingkupi? Yaitu ada orang-orang yang jatuh ke timpa tangga, ya udah kelilit utang tapi juga apa namanya malah jatuh sakit gitu, ya. Mbak saya udah berusaha Mbak, udah betul usahanya lahir batin gitu maksudnya. Atau usahanya salah dalam arti begini kan ada juga yang terlilit hutang tapi dia keluar dengan alhamdulillah dengan segala pertolongan Allah. Kalau kita terlilit hutang tapi kemudian kita mm, mengharapkan manusia untuk menyelesaikan masalah hutang kita nggak akan kelar-kelar. Tapi kalau kita mendapatkan hutang dan kemudian kita minta kepada Allah, kita lakukan inna wa'dallahi haqq, kemudian kita tahu janji Allah itu benar, kita minta, ya, kemudian fasabih bihamdi rabbika bil asyi wal ibkar, kemudian kita menyibukkan diri kita dengan bertasbih kepada Allah, maka itu akan ditolong. Itu akan ditolong oleh Allah gitu. eh Masa sih Mbak lah itu makanya keimanan yang makanya harus dicoba. Makanya harus dicoba kita tuh ketika ini seanjuran saya ketika kita tuh sedang tidak dalam kesulitan yang besar, hendaklah kita mencoba untuk melakukan hal itu. Kita kekurangan misalnya kita kekurangan rezeki, coba banyakin sedekah. Nanti itu akan ada rezeki yang tidak disangka-sangka. Kita kekurangan rezeki, banyakin baca Quran.
gitu. Tapi di antara banyak hal itu ada Al-Quran juga bisa, istighfar juga bisa, sedekah itu paling jos. Karena yang sifatnya sama uang dengan uang itu ya, kita kita sedekah katakanlah 100.000 nanti akan balik minimal 10 kali lipat, minimal 1 juta gitu. 200.000 kembali lagi 2 juta gitu. Jadi intinya tuh apa namanya, intinya kembalinya adalah kita harus melihat dengan apa menjadikan Allah itu hadir dalam kehidupan kita pertama, kedua, dan bahwa dunia itu tidak boleh hanya dunia saja karena akan terasa tidak hadir. Dunia harus disandingkan, dilanjutkan dengan akhirat supaya kita betul-betul bisa merasakan keadilan Allah kepada kita. Oke, mungkin itu yang disampaikan. Semoga nanti Ibu Ai akan makin lama makin oke, makin pandai memahami tentang takdir. Dan kan Bu Ai ini seorang guru ya, jadi apa yang Ibu nanti akan sampaikan itu akan tertanam dalam benak anak-anak. Itu adalah satu ladang pahala yang besar ya. Saya senang di sini ada seorang guru karena guru itu pasti akan memberikan apa menurunkan ilmunya. Ya, kalau kalau Ya, misalnya apa namanya, silahkan aja. Ini Bu Ai masuk ke grup ini enggak? Grup apa? Khairiton Hisan masuk? grup apa? Khairiton Hisan, WhatsApp Enggak deh kayaknya. belum ya? Kalau misalnya itu Ibu bisa minta sama Teh Tini masuk ke dalam salah satu grup. Kita ada banyak grup tuh. Ada grup Khairiton Hisan, ada grup menghafal Quran, macam-macam. Masuk di situ nanti Ibu bisa tanya ya. Saya ada di semua grup itu nanti bisa bertanya dan akan saya coba untuk menjelaskan. Begitu. Ya, ya. Ini sekarang juga Ya, ada grup kebetulan nanti. memang ini, Nah, kenapa Bu? ya maksudnya saya juga memang sedang betul-betul mempelajari takdir mana yang bisa emang sudah nggak bisa dirubah gitu ya, dengan yang Mm, tidak bisa dirubah mm. dengan apa? Masalahnya Ya, gini Bu, kadang-kadang kita itu nggak tahu ya, nggak tahu kita itu tidak tahu sampai sejauh mana kita itu sudah berusaha. Contoh ya, misalnya contoh ini semoga saya tidak salah ini ya, tidak salah. Jadi begini, kalau dulu saya usia 45 sampai 50 tahun saya tuh sakit-sakitan Bu. Kaki sakit, kepala pusing, badan pegel, nggak punya tenaga, macem-macem deh pokoknya masalahnya gitu ya. Nah, kemudian ada yang mengatakan begini, saya mah udah memang udah masanya, saya udah 50 tahun, udah mau 50 tahun, udah masanya lah kalau saya itu sakit, gitu kan. Tapi ternyata tidak, ternyata saya sekarang usia 58 mau 59 ntar lagi ya. 59 tahun saya lebih sehat dari usia saya 40 tahun. Saya merasa lebih sehat dengan usia 40 tahun gitu. Artinya apa? Karena karena kita saya cari tahu bagaimana sih menjadi sehat. Bagaimana sih kita bisa merubah diri kita menjadi lebih baik. Dan ternyata ya masih ada ilmu-ilmu lain kayak misalnya memperbaiki pola makan, memperbanyak puasa, memperbanyak olahraga, memperbanyak berpikiran positif, memperbanyak menolong, memperbanyak melakukan hal-hal kebaikan. Itu semuanya menjadikan energi yang besar buat kita. Tapi ketika kita mengatakan saya memang udah waktunya, saya sedih ya ketika saya pernah saya waktu itu ada di waktu itu saya sakit apa, sakit leher, dan sakit leher itu ternyata adalah salah saya sendiri gitu karena saya eh, tidak mengukur tentang kemampuan saya apa dalam berinteraksi dengan komputer ya, salah posisi, salah tidur dan segala macam. Jadi itu ternyata bisa diperbaiki dan dokter mengatakan saat itu, "Ibu, penyakit ibu ini akan kamu kambuhan," dia bilang gitu. Tapi saya meminta kepada Allah, ya Allah saya sembuhkan, berikan saya ilmu supaya saya bisa sembuh. Saya dulu pernah sakit mah 8 tahun, sekarang alhamdulillah makan apa saja bisa. Dulu saya pernah sakit jantung, sekarang saya bisa naik sepeda 3 jam juga nggak masalah gitu. Jadi artinya sejauh mana sih kita berusaha? Apakah kita terlalu mudah menyerah mengatakan bahwa ini memang takdir saya. Ada seorang yang waktu itu mengatakan, seperti kata Bu, saya juga kolesterol Bu. Kayaknya memang saya udah, ya siapa sih zaman sekarang juga semua juga kolesterol. Mana ada orang usia seperti saya nggak kolesterol. Saya sedih mendengar orang berkata begitu. Karena itu artinya dia sudah menyerah sebelum berjuang. Terbukti dengan cara mengubah pola makan,
saya dengan suami saya sekarang tidak ada punya masalah kolesterol. Asam urat enggak, kolesterol enggak, hipertensi juga enggak, alhamdulillah gitu. Yang mengatakan bahwa hipertensi itu pasti selamanya, sakit jantung itu selamanya, sakit lambung itu selamanya, ternyata itu tidak benar. Jadi kembali lagi kita harus melihat usaha kita untuk memelihara tubuh kita ini, ciptaan Allah ini seperti apa gitu. Jadi mungkin memang kita harus tetap menjadi orang-orang yang selalu haus dengan ilmu ya, supaya kita bisa memperbaiki kehidupan kita. Begitu Teh Ai, moga-moga bermanfaat. Terima kasih Bun. Mungkin Mas, Sama-sama. sebetulnya sih masih banyak yang ingin ditanyakan, Iya, tapi kayaknya waktu nggak memungkinkan ya. iya betul, betul. Terima Iya. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam. Ada yang Ya bertanya Allah. nih satu Marina. Gampang sih tapi nggak apa-apa saya jawab aja. Jadi kalau punya hajat atau keinginan kita harus banyak melakukan yang Allah suka ya Bun. Kalau kita mau punya hajat, pertama berdoa, inna wa'dallahi haqq. Maka mintalah kepada Allah maka Allah akan kabulkan. Ud'uni astajib lakum. Kemudian kemudian kita banyak melakukan jauhi dosa ya. Jauhi dosa. Yang kedua, ya ini melakukan hal-hal yang disukai oleh Allah, gitu. Insya Allah ini cepat. Satu hal aja Marina harus sabar karena waktu pengabulan doa itu Allah yang menentukan, bukan kita yang menentukan. Jadi kita berusaha berbuat baik dan kalau kita berbuat baik, kalau kita sadar apa yang kita lakukan, sebetulnya kita sedang counter kita tuh sedang jalan tek 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 itu jadi bahagia gitu. Belum dapat apa yang kita inginkan, tapi kita tetap bahagia karena kita tetap kita sedang beramal soleh, gitu. Oke? Ya, terima kasih. Jazakallah khairan katsira. Ya, Mbak Antun, amin ahli jasa. Terima kasih untuk semuanya. Masya Allah Bunda, alhamdulillah dijawab juga. Berarti ada tahapannya ya sebelum itu apa berdoa sama menjauhi dosa, kemudian melakukan apa yang Allah suka. Ya, ya. Dan jangan ngarep-ngarep tentang kapan-kapan pengabulan. Ya, Terserah Allah, ikhlas waktunya aja. Allah. Artinya Allah Iya, yang iya. yang mempunyai waktu yang tepat untuk kita. Yang menentukannya. Siap. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bunda Hani, ibu-ibu semuanya. Karena waktu sudah melebihi batas, ternyata sekarang sudah jam 5.45-an kayaknya. Nampaknya waktunya kita berpisah terlebih dahulu dan insya Allah akan ada kajian selanjutnya yang dilakukan minggu depan ya, hari Sabtu sore di jam yang sama. Insya Allah. Insya Allah ya. Kalau gitu mari kita tutup saja ya dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa akhir majelis. Subhanallah wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai berjumpa lagi di kajian minggu depan insya Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun sadayana jazakumullah khairan katsiran. Kalau Ali punya lagu perpisahan tuh ini. Ilalito sampai berjumpa pulang. Oh. Sampai ketemu lagi insya Allah. Ilalito gimana Li? Ilalito sampai berjumpa lagi. Kita berjumpa karena Allah. Kita berpisah karena Allah. Hei, mana ini senyum-senyum aja. Kita berjumpa karena Allah. Kita berpisah karena Allah. Izin live ya. Dadah Teh Tini, Bu Nani, Ibu Dewi, Ibu Tanti, Mbak Eka, Ibu Watini, Teh Ika. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Tena. Sami-sami. Nuhun Teh Ika.